Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini ada berapa orang? Tentu sudah biasa merasakan apa itu kebahagiaan, apa itu tidak bahagia. Karena umur kita ini rata-rata gitu. Bagi saya pribadi, ada 3 hal yang harus kita miliki untuk menggapai, mencapai atau menghindari ketidakbahagiaan. Yang pertama adalah pengetahuan. Kalau kita tidak tahu sesuatu apa kita tidak akan berbuat apa-apa. Iya, itu. Ada ilmu dari ustaz, begini caranya salat, begini caranya beramal, begini. Kalau kita tidak punya pengetahuan tentang hal itu, sia-sia. Itu pengetahuan. Pengetahuan mengenai kenegaraan ini yang salah, ini yang benar. Ya itu kita harus miliki. Pengetahuan tentang tata cara bergaul sesama kita ini. Itu. Yang kedua adalah keterampilan. Ada orang hebat tapi tidak terampil, akhirnya salah ilmunya. Ini. Jadi perlu keterampilan dalam mengolah pengetahuan. Seperti di bidang penyiaran. Orang-orang TVRI itu pasti terampil mengolah penyiaran apa semua karena ilmunya itu. Yang ketiga, yang paling menentukan dalam hidup ini adalah sikap kita. Kebahagiaan itu dari kita sendiri dan dari orang lain. Kalau sikap orang lain itu kan kadang-kadang kita tidak senang, itu berarti sikap orang lain terhadap kita. Banyak hal, tak usah jauh-jauh di sekitar kita sini saja. Di medsos ada yang kita berkomentar, ada yang bilang begini. Itu tidak enak, tidak nyaman. Itu. Jadi pada intinya ada 3 itu. Pengetahuan yang harus kita miliki harus lengkap. Keterampilan dalam mengelola pengetahuan. 3 sikap kita, tata cara kita, sikap perilaku kita, tingkah laku kita. Itu. Kalau ingin membahagia itu. Iya kan? Saya kira begitu untuk sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada peringatan dalam Al-Quran. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah, hati jadi tenang. Dan disitulah kebahagiaan. Saya mau bercerita sedikit tentang ada yang namanya Jonathan ini, orang Amerika. Dia kebetulan datang ke forum kami dan kami bertemu. Dia ini dulunya American Dream. Jadi setelah dapat pekerjaan, memiliki harta lumayan, pesta-pesta. Ya, pesta-pesta mabuk. Jadi kebahagiaan semu. Dia beberapa kali dia lakukan itu dan dia berpikir. Karena kami tanya dia, kenapa Anda masuk Islam? Dia cerita. Dia bilang, ya American Dream, mimpi Amerika saya miliki. Tetapi saya tetap gelisah, bahagia sejenak saja. Ada temannya itu yang begitu bagus perilakunya, dia tertarik dengan sikapnya itu. Rupanya itu temannya itu orang Islam. Jadi dia tanya, dia bilang saya bawa ke masjid. Jadi suatu saat pas itu bulan Ramadan, dia sampai di masjid, dia duduk di belakang, dia lihat ini orang tenang semua, tidak ada yang buru-buru kayak dalam kehidupan sehari-harinya. Begitu tenang semua apa. Di situ mulai tersentuh dan dia belajar tentang Islam. Dia masuk Islam. Dia datang ke Indonesia menjadi guru bahasa Inggris di Jakarta. Tapi saya tidak tahu bagaimana sekarang, di mana dia sekarang itu. Dan di situ dia rasakan kebahagiaan. Rupanya itulah kebahagiaan itu dengan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dan ada katanya, ulama berkata bahwa yang akan masuk surga itu sudah merasakan surga di dunia. Surah akhir daripada surah Al-Fajr. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa tenang, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, fadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan redha dan diraih. Menjadilah hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Jadi ini harapan kita, tetapi tentu saja harus ada upaya seperti yang disampaikan Pak Mail. Ini idealnya demikian, itu bagaimana? Makanya itulah perlunya itu takarrub ilallah. Takarrub adalah berasal dari kata karabah, dekat. Tak itu menunjukkan usaha. Jadi harus udah usaha untuk sampai kepada takarrub ilallah. Nah, mudah-mudahan
kita mendapatkan surga di dunia sebagai ciri-ciri ahlul jannah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang pertama saya mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih telah diberi amanah untuk menyampaikan khutbah Idul Fitri di tempat ini. Alhamdulillah. Yang kedua, alhamdulillah lagi kita masih sehat-sehat untuk senantiasa bersama-sama di tempat ini dalam suatu komunitas yang insya Allah ujung-ujungnya akan terwujud apa yang disebut oleh Gemba tadi, kebahagiaan itu. Jadi kalau saya sangat salut dengan semua pendapat tadi, menurut saya bisa merupakan mata rantai. Jadi kebahagiaan itu yang kita bahas adalah bagaimana bisa bahagia dunia dan akhirat, kan begitu. Nah, ini suatu perspektif yang sangat luas menurut saya. Karena begini, ujung-ujungnya kalau bahagia di akhirat itu ya di mana lagi kalau bukan jannah. Nah, itu kan, itu terminal. Nah, kalau di dunia apa sih bahagia? Nah, inilah yang sifatnya sangat tergantung pada komunitas masing-masing, pribadi masing-masing. Tetapi yang kita mau cari apa ilmunya? Ya ilmu dulu. Apa ilmunya bahagia hakiki? Yani bahagia yang hakiki itu yang mana menurut Allah? Ya, coba kalau kita lihat undangan, orang-orang kafir juga mengatakan selamat berbahagia. Mereka juga mengatakan saya bahagia. Tapi menurut ukuran masing-masing. Nah, bahagia yang kita cari ialah bahagia menurut definisi hakiki yang diridai oleh Allah dan kita juga rasakan. Kalau material, apakah Rasulullah kaya dari segi harta? Tidak. Tapi apakah dia tidak bahagia? Wah, tidak. Jadi bukan sama sekali itu ukurannya. Ya. Nah, sekarang salah satu indikatornya adalah ketenangan tadi. Ya, ketenangan itu salah satu indikator kebahagiaan. Tapi ada orang tenang berbeda-beda. Ada orang tenang karena taqarrub ilallah. Ada orang tenang mungkin ya dia kafir. Tapi merasa aman, apa banyak harta banyak, tenang dia, bahagia menurut dia. Nah, pertanyaan, jadi kita bahagia yang kita cari, bahagia yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu perlu berilmu. Nah, itu tadi. Jadi, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan tidak berilmu? Nah, ini kan Allah menantang. Artinya itu tidak sama. Nah, maka saya berikan piranti akal. Nah, karena ada dua yang kita minta. Ya, doa sapu jagat. Orang Indonesia bilang sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi dua di akhirat, 2:1. Nah, wa fil akhirati hasanah, kebaikan, berikanlah kebaikan di akhirat. Bukan di akhirat baru dilakukan, bukan. Tapi bagaimana nilai-nilai ukhrawi di mana dua orang si A dan si B sama-sama misalnya sama-sama tidur, tapi nilainya berbeda. Satu tidurnya 0, satu tidurnya nilai pahala. Ya karena dia berdoa sebelumnya, dia bagaimana, dia baca surah Al-Mulk, dia bangun tidur lagi, dari mulai tidur sampai bangun tidur kembali disertai dengan nilai-nilai amal kebajikan yang ada hasanah akhiratnya. Nah, Pak Ustaz bisa menyebutkan itu hasanah dan ajrun. Karena itu satuan-satuannya itu ajrun, pahalanya. Ya, tapi namanya kebaikan. Kebaikan ini dua. Ya, kebaikan dunia dan akhirat. Nah, kebaikan dunia semua itu kekayaan apa, semua orang diberi. Ya, sampai Allah mengatakan, "Oh, itu kalau kau minta hasanah dunia aku kasih kau." Tapi selesai itu ya coret batasnya ini. Itu. Nah, hasanah akhirat ini seluruh rukun Islam yang didasari rukun iman dan rukun ihsan. Nah, ini yang menurut pendapat saya sebagai orang di pendidikan, ini yang ada kesalahan kurikulum. Karena rukun ihsan ini, sembahlah Allah di mana kamu berada, dimanapun, ya ini rukun ihsan cuma satu. Nah, ini kenapa tidak disosialisasikan mulai kurikulum SD sama ke atas? Dan disitulah ibarat pohon, ya, pohon itu kalau akarnya rukun iman, tumbuh batang, ada cabang, ada ranting, itu adalah rukun Islamnya. Adapun rukun ihsannya adalah ada daunnya, ada bunganya, ada buahnya, rindang. Nah, pohon yang indah itu yang lebih rindang, yang banyak buah, banyak bunga.
tidak cukup hanya dengan kurus seperti itu, ya. Nah, tetapi kalau batangnya saja tidak ada, berarti rusak betul. Nah, rukun ihsan inilah bagaimana kepada orang tua, bagaimana kepada tetangga, bagaimana kepada kolega dan sebagainya. Ini hablum minan nasnya ini yang perlu diperbaiki. Nah, kenapa? Karena spiritual gagal, terus terang. Kalau sosial gagal. Mengapa? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nanti salat itu berfungsi dengan sebaik-baiknya spiritual kalau mampu berfungsi seperti itu, menghindari kedua keburukan, fahsya wal munkar. Yang mana fahsya? Sumbernya adalah syahwat. Semua pornografi, seks, apa segala macam. Nah, yang kedua keburukan karena perut dan akal. Nah, inilah bertengkar, berselisih, berkelahi, korupsi, semua ini. Inilah ukuran apakah spiritual itu berhasil atau tidak. Tapi kalau ini juga jalan, keburukan-keburukan itu dilaksanakan, maka ada masalah dengan salatnya. Ada masalah dengan salatnya. Ini harus kita tahu semua. Oleh karena itu sangat berkaitan. Sehingga hablum minallah wa minan nas. Nah, terakhir. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar. Mengapa ini? Ini ayat luar biasa, kalimat ini wa qina adzabannar. Kalau saya mengartikan seperti ini tafsirannya Bapak-bapak. Orang itu masuk surga nanti ada yang istilahnya tiketnya langsung. Ya, ada juga Hasan aku kasih kok, tapi ku laundry kau dulu di neraka. Itu karena ada wakina adzabannar. Hindarkanlah dari api neraka ya Allah. Jangan lalu sudah baru masuk surga. Kan begitu. Nah, oleh karena itulah 2:1 secara umum. 2 akhiratnya, 1 dunianya. Ini rumus matematikanya. Lebih banyak kita semakin mau menuju batas kehidupan, semakin diperbanyak akhirat, kan begitu. Caranya perbaiki spiritual, perbaiki sosial. Saya pikir ini intinya tadi, dan harus belajar, harus tahu. Tidak ada jalan untuk tidak belajar. Nah, belajar ini kan macam-macam, tidak harus sekolah Pak. Ya, kita begini kan sudah belajar. Bapak Ibu memberi kepada kita, kami juga memberi apa yang ada, sharingnya seperti itu. Ada yang masih perlu didiskusikan, kita lanjutkan. Alhamdulillah seperti itu. Maka seluruh aktivitas kita bukan hanya duniawi hasanahnya, tapi hasanah akhirat ada di situ. Saya pikir seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.